Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, Pak Guru sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun kita sempat sakit itu kan tidak seberapa persen dari waktu kita sehat. Kalau ada minta izin karena kurang sehat itu kan sekali di dalam sebulan, sekali bahkan 2 bulan dan sebagainya. Dan memang saatnya ada juga memang kita perlu istirahat karena kita ketika tidak pandai mengatur waktu untuk istirahat disuruh istirahat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk melanjutkan kajian kita yang sudah masuk pelajaran 18 ya, 18 akan kita bahas Tanmiyatul Mufradat yang belum tuntas pada pelajaran ini. Ya, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan ibu-ibu sekalian untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pejuang hebat yang tidak pernah berhenti memperjuangkan kebenaran, kebaikan supaya seluruh umat manusia mendapatkan kesempatan untuk berkenalan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadisnya menggunakan bahasa Arab dan kita semakin mendalami bahasa Arab itu artinya bagian dari usaha kita untuk semakin bagus, semakin dalam, semakin luas di dalam menyelami isi kandungan Al-Qur'an. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini, mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya baik, ibu-ibu sekalian, pelajaran kita hari ini akan masuk kepada bagian Tanmiyatul Mufradat. Tanmiyatul Mufradat. Nah, sebelumnya mari kita review sebentar ya. Kita review ulang sedikit kosakata pokok yang ada pada pelajaran kita yang ke-18, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, berdasarkan surah Ali Imran 104 serta surah Ali Imran 110. Kita sudah mendalami beberapa kata yang penting untuk kita kuasai karena ini berkaitan dengan ayat-ayat populer yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dari ungkapan yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Ini untuk kata yad'una sendiri sudah pernah kita bahas di pelajaran 12. Untuk al-khair itu yang kita dalami pada pelajaran ini. Kata yang istimewa karena dia dengan satu bentuk bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna baik, bisa bermakna lebih baik, bisa juga bermakna paling baik. Itu karakter dari kata khair. Ya, kata khair. Kata berikutnya, ibu-ibu sekalian yang sudah kita kaji adalah pengembangan dari kata khair. Ya. Kata khair yang bermakna baik itu bisa berkembang menjadi ikhtar ya, dan selainnya yang bermakna memilih. Sebuah pesan kebahasaan yang sangat bagus bahwa kalau memilih maka pilihlah yang khair. Baik. Nah, pilihlah yang baik atau pilihlah kebaikan. Syukur-syukur kita bisa memilih yang lebih baik, apalagi bisa memilih yang terbaik.
Maka Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasul, disebut juga dalam Al-Quran dengan Al-Mukhtar. Muhammadanil Mukhtar. Muhammad Al-Mukhtar. Terpilih. Ya, terpilih. Yang berikutnya adalah dari ya'muruna bil ma'ruf. Ini kata Arafah, ini punya hubungan dengan Arafah misalnya, punya hubungan dengan Arafah, punya hubungan dengan kata ma'rifat, ya, kata ma'rifat, ma'rifatullah. Ini kemudian berkembang menjadi setelah Arafah mengenal, ya, terkenal untuk ma'ruf, bisa berkembang menjadi ta'arafa. Yang bentuk tiganya lahir ungkapan ta'aruf. Ada makna saling. Ada makna saling di dalamnya. Ya, ini berikutnya tanhauna anil mungkar. Ini yang akan kita bahas hari ini. Setelah sebelumnya itu ada kata naha yanha, ada kata naha yanha. Oke. Bermakna melarang. Suara Pak Guru terputus-putus. Ada makna melarang. Bagaimana sekarang? Masih? Ada makna melarang. Saya sudah coba ganti ininya, memang sinyalnya tidak bagus di sini ya, saya nggak bagus. Jadi pelan-pelan, kalau pelan-pelan. Ada makna melarang, itu ya. Kemudian bisa berkembang ya, kalau sesuatu terlarang ya jangan dilanjutkan, harus diselesaikan. Maka ada kata intaha ya, yang bermakna selesai. Ya, yang bermakna selesai. Sekarang dengan ini dia, Ibu. Nih. Dulu kita pernah belajar. Kita pernah belajar bahwa gitu ya, kita pernah belajar la itu bisa memiliki salah satu dari dua arti. Ada di buku satu kita, ada di buku satu kita. Satu kita dulu adalah yang bermakna tidak, kemudian adalah yang bermakna jangan. Masih ada yang ingat itu la bermakna tidak dan bermakna jangan? Ya, Pak. Jangan itu kalau diikuti fiil yang berakhiran sukun ya, gitu ya Pak? Terus? Kalau yang tidak diikuti fiil berakhiran domah atau iya, terus apalagi? Tidak diikuti isim yang berakhiran fathah, itu artinya tidak ada. Itu belum nyampe segitu, mungkin di kelas tingkat tinggi ilmu itu, di kita belum. Tidak hidup jangan mati. Iya, itu ya, ilmu kita ada di situ ya. Tidak hidup ya, Jangan kemudian mati. ya jangan mati. Tidak hidup jangan mati. Itu maksudnya apa, Pak? Kalau dia hurufnya pun jangan ya, jangan mati. Jangan mati. Oh, oke. Saya tidak. Jangan mati. Jangan mati, tidak hidup. Tidak hidup. Kalau hurufnya hidup, bukan Pak ya? Mana, Bu Susi? Kalau artinya tuh tidak atau bukan sama aja, Pak?
Iya, tidak atau bukan ilmunya, tidak atau bukan. Berarti yang si tidak atau bukan itu tidak hidup ya? Iya, tidak hidup, tidak hilang. Tidak hidup, Tidak hilang. tidak hilang. Jangan hidup, bukan jangan hidup, jangan mati, jangan hilang gitu ya. Ingat ya. Ya, Pak. Iya. Tuh. Nah, sekarang ini kita apa ibu-ibu kan di tingkat ini kita tinggal nambah ya, kita tambah. Tambah apa? Tambah istilahnya. Ya, kita tambah istilahnya. Kita tambah istilahnya. Maka ini kan naha itu bermakna ya, naha itu bermakna jangan. Ya, naha itu bermakna jangan. Berarti ini adalah yang bermakna jangan, itu namanya menjadi la an-nahiyah. Apa namanya? La anahiyah. Iya, itu. Jadi ini itu aja tambahannya sekarang. Tapi kalau ilmunya lama kan jangan mati, jangan hilang. Ya, jangan mati, jangan hilang. Mati jangan, hilang jangan, gitu. Kalau kita mau balik gitu. Ya, sekarang istilahnya la an-nahiyah. Coba kita baca contohnya. La ta'bud La ta'bud min dunillah. dunillah. Ini kan yang mati jangan nih. Ini. Karena mati ini ada dalnya sukun, mati jangan berarti makna la-nya. Kemudian yang berikutnya contohnya La la ta'budu Min min dunillah. dunillah. Nah, ini kan ada ta, ini ada ta untuk anta. Kalau untuk banyaknya antum biasanya waw nun. Nah, biasanya waw nun. Di sini wawunya ada, ya. Di sini wawunya ada, nunnya tidak ada. Jadi kita istilahkan dengan hilang. Kita istilahkan dengan hilang. Nah, ya. Ya, gitu. Kemudian, ya, kemudian ya, berikutnya diduga saja bahwa ini ada titik, ada sukun. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa umum itu kan untuk melarang itulah an-nahiyah yang bermakna jangan itu kan ditandai dengan tanda seru. Ya, ditandai dengan tanda seru. Maka anggap saja ibu-ibu sekalian, ini sukun yang ditunggal itu ibarat titik dari tanda seru. Sedangkan alif yang ada pada bentuk jamak itu anggap saja seperti tanda seru yang ada di atas titik itu. Itu jadinya ya, untuk menandakan ini bermakna jangan. Kalau itu yang kita pahami, maka ini contoh yang pertama, la ta'bud min dunillah ini maknanya apa jadinya? Sembah selain Allah. La ta'bud min dunillah. Apa maknanya? Jangan menyembah selain jangan Allah. menyembah selain Allah. Subjeknya apa? Kamu Iya, berarti kamu jangan menyembah Selain Allah. selain Allah. Ya, dengan sedikit perubahan untuk bentuk jamaknya berarti contoh yang di bawahnya la ta'budu min dunillah maknanya apa? Yang kalian janganlah. Kalian Janganlah oke, boleh janganlah menyembah selain Allah. selain Allah. Begitu. Ini kan la yang bermakna jangan. sama Sementara dengan tadi judul buku ya Pak. La-an-nahiyah. Ada judul buku La Tahzan. iya betul. Jangan bersedih.
Iya. Jangan bersedih. La tahzan. Yang ada judul buku itu bagus banget itu. Saya ingat cerita itu Aid Al-Qarni nulis itu ya. Nulis buku La Tahzan supaya orang semakin optimis. Nah, dia kemudian dipanggilkan kemana-mana seluruh dunia untuk menceritakan langsung isi buku itu. Nah, termasuk ke Indonesia pada waktu itu. Tahu Ibu Bapak komentarnya waktu nyampe ke Indonesia dan sudah melihat kehidupan di Indonesia. Tidak tahu. Komentarnya beliau bilang, seumpama saya ke Indonesia, itu saya mungkin tidak akan menulis buku itu. Nah, katanya. Kenapa? Melihat ke orang Indonesia nggak perlu dinasehatin. Katanya. Orang Indonesia dan memang luar biasa kan orang Indonesia itu hebatnya. Senyum. Yang terbaru kan orang Indonesia itu dikibuli berkali-kali, tetap aja mau yang itu aja. Politik. Hebatnya. Hebatnya orang Indonesia itu. Lihat aja tuh. Udah sebel misalnya sama RT-nya udah ini ya, tapi nanti begitu pemilihan RT dikasih kaos udah senang lagi tuh, udah senang lagi. Jangan sedih ya, cup sayang cup ya gitu, cup bunga kuncup, udah selesai lah persoalan. Maka orang Indonesia itu gitu kan, orang apa? Lihatlah itu contoh artis ya, artis dulu heboh. Wah, dikecam karena perilakunya, karena videonya ini nih. Sekarang udah banyak lagi ngefans. Iya. Banyak lagi. Langsung dimatiin. Gampang lupa. Orang jadinya enggak usah sedih, bentar juga lupa katanya. Udah lupa aja. Tuh, kan. Jadi kan nggak aneh kan kalau dengar cerita di Indonesia itu ada koruptor yang mencalonkan diri menjadi pejabat, ya, pejabat tinggi itu di daerahnya dan terpilih, terpilih. Gampang melupakan itu Pak Guru. Iya itu orang Indonesia kan penuh itu ya, gampang memaafkan ya, gampang memaafkan. Ya. Nah itu kan ada. Tadi ya ada la yang bermakna jangan, itu istilah Arabnya, ini kan istilah saja, la an-nahiyah. Ada juga la yang bermakna tidak. Itu ya tadi kita bilang tuh, hidup tidak. Nah, gitu ya. Kalau hidup berarti bermakna tidak, ada tidak. Jadinya kalau tidak hilang tidak. Apa istilah Arabnya untuk la yang sudah kita kenali itu? Ini yang diberitahu sekarang. Ya, namanya la an-nafiyah. La an-nafiyah. La an-nafiyah. La an-nafiyah. Untuk la an-nafiyah ini ya, la an-nafiyah ini kalau tadi ya, la an-nafiyah tadi kalau Bu Susi menyebut sudah sampai ilmunya kepada sudah sampai kepada isim ya. Ini bukan hanya untuk fiil ya. Ini bukan hanya untuk fiil dia, untuk la an-nafiyah. Yang tidak atau bukan. Apakah cocoknya tidak ataukah bukan nanti itu lihat konteks ya, lihat konteks, kenyamanan, yang enak, yang pas didengarkan itu maknanya apa. Yuk kita baca contohnya. La ta'budu min dunillah. La ta'buduna min dunillah. La lastu mudarrisan. Iya, baik. Ya tinggal diubah saja tadi. Kalau tadi kan kamu jangan menyembah. Berarti di sini Kamu tidak menyembah. Kalau tadi kalian jangan menyembah. Berarti di sini kalian tidak menyembah Allah selain Allah. Iya, kalian tidak menyembah. Kalau ini lastu mudarrisan. Lastu apa? tidak Lastu itu gabungan dari laisa dengan ana. tidaklah aku ya gitu. Aku bukan guru. Aku bukan guru ya, gitu. Iya. Aku bukan guru. Tidak, aku bukan guru gitu Pak Guru. Betul. Nah, ini yang baru, ini istilahnya saja ya. Yang baru ini istilahnya saja, Ibu-ibu.
sekalian. Sedangkan bagaimana pencirinya sudah lama, tinggal kita gunakan terus. Ya, ada pertanyaan di situ? Pak Guru, jadi lastu itu aku bukan. Iya. Kalau kamu bukan, gimana jadinya? Lasta. Lasta. Kalau jadi rokok, gimana jadinya? Jadi apa, Pak? Rokok. Kok jadi rokok sih, Pak Guru? Nggak tahu, saya kok ingatnya gitu ya. Los tamasta. Merek rokok itu. Iklan rokok ya, Los tamasta. Itu dari kata dasar laisa. Laisa tambah tak. Laisa. Tidaklah, ya, bukanlah. Laisa tiada bukan. Ya, ada lagi pertanyaan terkait dengan yang baru kita bahas? Saya sudah tidak ada, Pak Guru. Iya, itu nanti untuk laisa tadi itu kan berubah-ubah lah, bisa lastu, bisa lasta, bisa kalau ke anti berarti lasti. Pasti. Ya, berarti kalau untuk nahnu lasna. Lasna. Tuh, kalau untuk hum laisu, itu laisu, berubah-ubah seperti yang lain-lainnya. Ini mirip seperti itu ya perubahannya ya. Ya, baik. Kita lanjut berikutnya. Tadi adalah beberapa kata, ungkapan yang bisa kita pahami dari kata dengan dasar, dengan panduan atau dengan pokok dari kata tanhauna yang seakar dengan kata tanhauna. Yang berikutnya kata al-munkar. Kata al-munkar. Al-munkar. Mungkar. Mungkar itu bentuk sifat. Mungkar itu bentuk sifat. Masih ingat ya ilmu kita ya, kalau bentuk sifat diawali dengan mim indikasi apa? Jangan ya. Apa yang pernah kita amati kalau sifat? Banyak ya. Apanya yang banyak waktu itu? Pelakunya, Pak, orang ya. Bukan. Karena kalau di sifat tidak berkaitan dengan pelaku. Apa yang banyak? Itu asal di fiil madinnya itu banyak. Madinya Iya. yang banyak. Madinnya banyak, lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Ini kan bisa terlihat ya dari kata yang sedang kita bahas ini, madinnya apa? Angkara. Iya. Angkara. Yung kiru ingkar. Nah, angkar ini sudah masuk ya. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Ingkar itu kan tidak disukai gitu ya. Tidak disukai. Jelek gitu ya, jelek. Angkara murka. Nah, angkara murka. Yang itu yang kemudian masuk bahasa Indonesia juga jadi angker gitu. Serem. Angker itu ya nggak suka. Mungkar itu kita juga di hati kita itu nggak senang untuk hal-hal yang sifatnya angker. Ingkar. Angkara yungkiru ingkar mungkar. Ada namanya malaikat kan, ada namanya? Mungkar nakir. Iya. Mungkar nakir. Mengingkari bisa apa bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan makna apa? Nggak menepati janji. Iya, apalagi? Menyalahi, apalagi? Mengingkari, menyalahi. Berkhianat, Pak. Berkhianat. Ingkar ya berarti bisa juga menolak ya, menolak bisa kan. Mengingkari itu kan menolak.
Lihat konteksnya. Kita coba pertegas pemahaman kita, perkuat apa yang kita pahami dari kata tadi berdasarkan ini, ya, berdasarkan contoh di dalam kalimat. Kita baca sama-sama, ibu-ibu sekalian. Al-kafiruna yungkiruna nikmatallah. Apa maknanya? Orang-orang kafir. Mereka Orang kafir mengingkari nikmat Allah. Iya. Siapa yang mengingkari? Orang-orang kafir. Ada di situ kata yang maksudnya orang-orang kafir. Kafir. Ya, sehingga kalau dalam konteks seperti itu, untuk kata ganti kita tidak gunakan. Untuk kata ganti, untuk efisien, ekonomis, supaya bahasanya ekonomis. Orang-orang kafir mengingkari nikmat Allah. Kata al-mungkar, ya, kita lanjutkan berikutnya. Kata al-mungkar yang ada pada itu bermakna perbuatan buruk menurut akal atau syara. Menurut akal atau syara. Apa kira-kira maksudnya? Ini kan lawan dari al-ma'ruf. Kalau al-ma'ruf itu maknanya kan perbuatan baik menurut akal atau syara. Atau dan. Apa maksudnya? Sesuatu yang disebut dengan mungkar itu seumpama tidak disebut jelek, ya, seumpama tidak disebut buruk oleh agama, oleh teks, oleh wahyu, akal manusia bisa tahu bahwa itu perbuatan buruk. Misalnya mencuri gitu. Mencuri misalnya. Seumpama tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mencuri itu jelek, ya nggak usah dicari-cari dalilnya, akal kita sudah bisa mengetahui itu. Zalim. Ya, yang zalim. Kemudian tidak menepati janji, malas, apalagi kan banyak akalnya itu, sehingga dia sifatnya universal. Ya, sifatnya universal. Bangsa-bangsa walaupun berbeda suku, berbeda warna kulit, ya, akan bertemu pada poin ini. Karena dia menurut akal dan syara. Nah, kemudian posisi syara di apa gitu? Posisi syara di apa? Kalau akal manusia sudah tahu itu baik, sudah tahu itu buruk, lalu fungsi syara apa? Fungsinya adalah untuk menegaskan, ya, untuk menegaskan. Dan untuk menunjukkan bahwa itu, kalau itu kebaikan yang sangat penting, kalau itu keburukan adalah keburukan yang berat, bukan keburukan biasa. Ya, bukan keburukan biasa. Ya, kita pertegas makna yang kita pahami dari contoh kalimat, ya, kalimat lengkap. Silakan ibu-ibu sekalian dibaca kalimatnya. Yuhibbu Yajibu alaina al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ada ungkapan yang belum terpahami? Kewajiban Bisa ya dipahami ya kata-kata yang ada di situ ya. Kewajiban kita menyuruh kebaikan dan meninggalkan buruk. Oke, baik. Ini Bu Trianti sudah ada pemahaman. Silakan Ibu dibagi pemahamannya. Kewajiban kita mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Iya, baik. Yang lain mungkin apa ada yang punya ungkapan yang maksudnya sama tapi dengan cara yang berbeda, mungkin apa ada? Ini Bu. Wajib Silakan Bu Ratna. baik dan mencegah atas kemungkaran. Gimana Bu? Mencegah. Yuhibbu alaina Coba diulang Ibu. Kami wajib
memerintahkan berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Iya, oke, bagus. Bisa begitu. Ada yang ketiga dengan idenya sendiri yang baru mungkin? Bentar, Pak. Ya, Cipu. Bu alai Wajib. amri. Kita berbuat baik. Pak, coba ya Pak. Silakan, Bu Muti, silakan. Kewajiban kepada kami untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk. Iya, bagus. Yang lain? Ya, Pak. Ya. Iya, silakan, Bu Sri. Kita wajib mencegah perbuatan buruk dan melarang kita wajib mencegah perbuatan buruk. Kewajiban berbuat baik. Kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita wajib mencegah dan melarang kemungkaran, Pak. Iya, baik. Sekali lagi apa tadi, Bu? Larang Kita wajib mencegah. yang bermakna mencegah yang mana? Berbuat baik. Larang. Berbuat baik. Yang bermakna melarang yang mana? Menahyi. Itu ada di depan apa di bagian belakang? Kemurkaan. Kemurkaan mencegah. Bagaimana Ibu? Dia di bagian depan apa di bagian belakang? Kemungkaran. Iya, ini kelihatannya ada gangguan dari sistem. Belakang, Pak. Iya, jadi bagaimana maknanya kalau kita sudah semakin aware ya, semakin menyadari bahwa dia ada di posisi belakang. Bagaimana jadi maknanya? Kita wajib Iya, baik. Terima kasih Bu Firyanti. Ya, terima kasih Bu Ratna, terima kasih Bu Mute, terima kasih juga untuk Bu Sri yang sudah berbagi pemahamannya. Semua itu bisa. Saya coba Pak Erta. Silakan Bu Tati, silakan. Kewajiban nanya tuh ya kita. Kewajiban kita berbuat baik dan mencegah kemurkaan. Iya, bagus. Kemungkaran. Bagus. Yang bermakna berbuat yang mana Ibu? Yuhibbul amri kebaikan ya. Bu Tati, yang bermakna berbuat yang mana Bu? Enggak ada di sini ya. Amri kebaikan. Alaina. Yuhibbu kewajiban kita berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Yang baik nanya itu kami ya. Enggak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, coba ditunda dulu penggunaannya. Bagaimana jadinya? Kewajiban kita berbuat, jadinya amri itu
Amri baik kan? Itu Kewajiban kita. Ibu melihat 3 huruf pokoknya kira-kira apa kata itu? Amri. Iya. Hamzah mim ro. Hamzah mim ro. Iya, bagus. Jenis fiil yang Bu Tati kenal bisa disebutkan, Bu? Fiilnya Bukan? Maksud saya, Ibu kalau ditanya ada berapa jenis fiil dalam bahasa Arab yang Ibu kenal, ada berapa, Ibu? fiilnya ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama namanya fiil apa, Ibu? Fiil amar. Yang kedua namanya fiil apa? Aduh, udah lupa saya, bukan mudore, bukan fiil. Ini buka lagi bukunya. Fiil. Fiil amar. Mudore. Fiil. Fiil apa lagi ya? Lupa saya, Pak. Baik, kita tanya teman-teman yang lain ya, Bu Tati ya. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Ibu-ibu, ada berapa jenis fiil Ada. yang kita sudah pelajari? Ada 3 Pak Guru. Ya, Ada Pak. 3. Tuh, Bu Tati selangkah di depan dibandingkan kita. Beliau punya 2 tabungan nih, kalaupun kita bisa sebut nih ya. Kalau kita sebut, kita baru dapat 3. Nah, Madi Bu Tati di tingkat sebelumnya udah nambah. Apa yang pertama dari yang 3 itu? Fiil madin, fiil mudhari, fiil amar. Ya, madin, mudhari, dan amr. Nah, coba Bu Tati, apa bedanya antara ketiga fiil tersebut? Bedanya, aduh. Kalau fiil madin maksudnya apa? Fiil mudhari maksudnya apa? Fiil amr maksudnya apa gitu? Fiil madi. Amar itu sekarang ya. Kejadian. Aduh, lupa saya, Pak. Blank, Pak. Ya, lupa ya. Ibu-ibu, yuk kita bantu Bu Tati ya, dan teman-teman kita yang lain mungkin lupa. Fiil madin apa? Masa Lalu. Lampau ya. Mudhari apa? Sekarang atau akan datang? Sekarang atau yang Ya, lalu. sekarang atau biasa, akan datang. biasa akan datang. Oke, kalau amr? Perintah. Perintah. Nah, coba Bu Tati ulangi sendiri. Fiil amar. Fiil amar itu masa lalu, masa lampau. Mudhari itu sekarang. Fiil amar sekarang. Fiil mudhari itu yang akan datang atau sekarang ya, sekarang. Terus belum amar itu kata kerja, bukan? Ya, kita dengarkan lagi ya teman-teman yang lain ya, Bu Tati ya. Mohon ibu-ibu bersedia ya untuk bantu ya, bantu Bu Tati supaya kita semakin ini ya, semakin nyambung ininya ya, bincang-bincang diskusi kita. Fiil ada 3, yaitu Fiil Fiil madin, madin, Amr. dan fiil amr. mudhari, ya, fiil amar. madin, mudhari, dan amr. Madin itu apa? Masa Madin lampau. itu masa Masa lampau. lampau. Mudhari, Dari Sekarang atau akan datang. Sekarang atau Ya. akan datang. kemudian amr, Perintah. Perintah. ya. Sudah? Teringat Sudah, lagi Bu. Bu Tati sekarang? Sudah, Pak. Silakan. Fiil madi itu masa lalu. Mudhari itu sekarang atau akan datang.
Terus amar perintah, ya Allah. Iya. Ini Ibu lihat nggak ini? Mirip banget kan itu amar dengan al-amru? Iya, amru ya, Iya. Maknanya apa tadi? perintah. Iya. Coba sekarang digenapi pemahaman yang tadi Ibu sudah miliki. Tangannya kotor, tangannya kotor. Kewajiban kita berbuat baik dan mencegah, iya Pak ya. Tadi apa amar Bu? Apa tadi? Fi'il amar? Mungkar itu bukan perintah ya, sifat ya. Bu Tati, amar tadi apa Bu? Amar? Perintah. Iya, berarti al-amru bil ma'ruf maknanya? Al-amru bil ma'ruf. Al-amru perintah perintah dan apa ya? Ma'ruf itu berbuat baik. Iya, berarti al-amru bil ma'ruf artinya maksudnya? Iya, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Terus coba ulang dari awal apa jadinya? Yuhibbu itu ya Pak, dari yuhibbu. Ada titiknya itu, kalau titik itu jim, kalau ada titiknya di bawah jadinya jim. Yajibu. Yajibu Iya, alaina. mulai dari situ Ibu. Yajibu alaina amru bil ma'ruf anil mungkar. Iya, apa jadi maknanya? Yuhibbu. Yajibu, Bu. Ada titik. Yajibu. Yajibu itu kita berbuat baik. Yajibu. Kita berbuat baik. Kita berperintah. Kewajiban kita berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Oke, baik. Kenapa? Izin Pak nyoba Pak. Ya, silakan Bu Susi, silakan. Nggak tahu betul nggaknya Pak ya. Kalau saya sih langsung begini aja Pak. Kita wajib menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ada cocok bahasa Indonesia itu, melarang kepada. Enggak sih. Melarang berarti apa ya? Melarang berbuat buruk apa ya? Iya, boleh. Boleh, langsung itu juga boleh. Tapi di awalnya saya sih langsung kita wajib gitu. Kalau saya sih seperti itu aja. Betul. Bisa. Ya, baik. Itu dia Ibu-ibu. Maksudnya sudah bisa kita tangkap ya, maksud dasarnya. Cara mengungkapkannya bisa tadi ya dengan variasi yang masing-masing. Variasi masing-masing. Itu juga masih, kecuali tadi Bu Tati diingatkan kembali ya, al-amru kata kuncinya di situ. Itu perintah mana dasarnya. Ya, kita lanjut Ibu-ibu sekalian. Kata berikutnya adalah kata al-fasiqun. Kata al-fasiqun. Kata al-fasiqun merupakan bentuk jamak dari kata fasik. Yang masuk ke dalam bahasa Indonesia jadinya pasek. Bahkan lebih jauh lagi masuk bahasa Indonesia jadinya pesek. Nggak tahu apa hubungannya. Bukan sifat tuh Pak. Jadinya pesek katanya. Ya orang itu kan apa? Cuman kan kita secara umum ya kalau kita menyebut pesek itu lebih konotasinya bagus apa enggak bagus? Buruk. Enggak bagus. Enggak bagus ya, itu fasik juga begitu tuh, samaannya di situ. Fasik juga begitu. Ya.
Itu bentuk sifat dari ya, bentuk sifat. Fasik adalah bentuk sifat. Bentuk fasik bentuk sifat, jamaknya fasikun. Madinnya gitu ya. Apa madinnya? Fasaqo. Ya, mudhari'nya yabsuku. Gitu. Ya, Artinya apa tadi? Berbuat berbuat Keburukan. buruk. berbuat buruk, berbuat jelek. Dalam istilah ya, dalam istilahnya, taktisnya atau istilah praktisnya, fasik itu adalah sifat untuk orang yang ini ya, Melanggar. orang yang sering melakukan perbuatan buruk. Fasik buruk ya. Walaupun ini awalnya buruknya sih tidak terlalu berat ya. Buruk yang tidak terlalu berat. Tapi kalau dikumpulkan ya jadinya berat juga, bisa jadi kafir gitu. Bisa jadi juga Bisa juga bermakna apa? Fasik itu. ya berbuat jelek ya, Pak. Apalagi makna untuk fasik? Maksiat, melanggar hukum Melanggar syara. Melanggar. Ya, melanggar. Melanggar. Kita lihat contoh ya, contohnya. Ini kelanjutan. Kalau sebelumnya kan sudah ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sudah pernah sering muncul. Ini lanjutannya. Fasajadu illa iblis. Kana minal jin. Kana minal jin. Fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbi. Ada ungkapan yang belum terpahami dari kutipan ayat tersebut? Fasajadu. Tako. Fasajadu, Pak. Sajadu itu dari sujud, Bu. Itu terasa nggak? Ada sim, ada jim, ada dil, ada dalnya, ada dil. Ada sim, ada sim lagi. Ada sin, ada jim, ada dal, itu sujud. Sujud. Fasajadu sujud ya. Terus apa lagi tadi? Fasako, Pak. Fafasako ini adalah kata yang sedang kita bahas itu. Fasako. Fasik yang tadi bisa bermakna ya, bisa bermakna Buat maksiat itu ya. ya, bisa bermakna berbuat buruk, bisa bermakna melanggar, tidak patuh gitu. Tidak, Pak. Fa-nya memang ada dua ya, Pak? Fa itu kata lain. Oh, berarti dua kata ya, Pak? Ya, betul, dua kata. Fasaqo. Iblis. Ya, silakan yang ingin berbagi pemahaman. Coba Pak Guru ya. Silakan Bu Ratna. Kalau tadi apa? Oh, Jadi mereka sujud kecuali iblis. Karena minal jinni fasaqo an amri rabbi. Iblis itu adalah dari jin, maka mereka melanggar atas perintah Tuhannya. Sudah? Udah. Ibu merasa itu enggak? Merasa ada sesuatu yang tidak enak enggak ketika Ibu mengatakan maka gitu? Di awalnya Pak Guru ya? Awalnya Pak Guru ya? Mereka kecuali iblis gitu aja ya? Ya coba dimain ini pakai apa? Pakai rasa ya, pakai rasa gitu. Mereka sujud kecuali iblis. Terus? Karena minal jinni fafatako an amri rabbi. Iblis itu adalah dari golongan jin, dan mereka maka melanggar perintah Tuhannya. Iya. Ini Ibu berasa enak itu
atau muncul maka di situ tuh Ibu enak nggak? Secara bahasa Indonesia gitu. Enggak. Ya, coba dipikirkan itu. Kalau tidak enak, caranya begini. Kalau tidak enak, ditunda aja gitu, ditunda aja sampai kita menemukan yang enak gitu. Kalau tidak menemukan yang nggak enak, ya. Kalau tidak menemukan yang enak, minimal jangan menggunakan yang tidak enak gitu. Oh iya, iya Pak Guru. Gitu itu jadi apa namanya, anggaplah jadi panduan umum lah. Sebelum menemukan makanan sehat gitu ya, minimal jangan mengkonsumsi makanan yang sudah busuk gitu. Coba gimana Ibu? Mereka sujud kecuali iblis. Itu Pak Guru ya. Iya. Iblis itu adalah dari golongan jin gitu. Melanggar perintah atas Tuhannya. Jin Iya. itu. Ya baik ya. Itu. Ini tadi di sini di dalam ya oke bagus. Ini di dalam kutipan ayat ini, berapa kali kata iblis muncul? Iblis satu. Jin dan iblis. Berarti gitu ya, berarti kita coba munculkan sekali. Ketika kita memaksudkan iblis, ya, kita memaksudkan lagi iblis yang kita maksudkan, tetapi karena katanya sekali, maka yang kedua itu pakai kata ganti. Iya itu. Nah, bisa lebih hemat itu, bisa lebih hemat. Misalnya, Ibu Ratna orangnya rajin. Ibu Rana suka membantu. Nah, itu kan dia agak panjang. Coba kita ringkas bagaimana caranya. Pakai yang kedua ini pakai kata ganti. Ibu Ratna orangnya rajin. Iya, suka membantu gitu. Dan dia orang yang suka membantu. Ya, gitu kira-kira. Ratna rajin dan suka membantu. Nah, pinter. Dan dia juga suka membantu. Gimana jadinya Bu Ratna? Nah, coba lagi ya Pak Guru. Iya. Mereka sujud kecuali iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Mana ya Pak Guru? Oke, bagus. Coba Ibu yang lain yang ketemu idenya kan. Tadi sudah kita antarkan. Saya dengan tanya jawab dialog bersama Bu Ratna kan ibu-ibu juga ikut serta memahaminya. Kira-kira kalau kita tindak lanjuti pemahaman seperti tadi, untuk iblis yang kedua kita gunakan kata ganti. Kira-kira bagaimana ibu-ibu sekalian? Sini. Saya Pak ya. Silakan. Mereka bersujud kecuali iblis dari golongan jin, kecuali mereka melanggar hukum atas perintah Tuhannya. Iya, bagus. Nah, coba diperhatikan lagi ibu-ibu sekalian yang sedang kita latih. Idenya adalah tadi Bu Ratna mengulangi iblis, kata iblis 2 kali. Gitu ya. Menyebut kata iblis 2 kali. Padahal di sini iblisnya sekali. Maka alternatifnya bagaimana dengan iblis yang kedua? Padahal yang dimaksud dari golongan jin itu ya iblis maksudnya. Nah, bagaimana nyikapinnya? Kita tadi sarannya gunakan kata ganti untuk mengganti kata iblis. Ada yang punya ide gimana kata ganti yang cocok untuk menggantikan iblis? Dia. Saya dia kali. Dia. Dia. Ya, coba Bu Kana, gimana jadinya Bu Kana?
jadinya apa tadi mereka sujud. Mereka sujud kecuali iblis. Dia termasuk dari golongan jin. Iya. Dan makanya nggak pantas soalnya kalau pakai maka. Iya. Yang melanggar perintah Tuhannya bisa nggak ya kalau pakai yang? Bagaimana, kalau di bahasa Indonesia enakan. Kalau di bahasa Indonesia dia termasuk dari golongan jin yang melanggar perintah Tuhannya. Tapi bukan itu dalam pemahaman Ibu yang melanggar siapa yang melanggar? Apa jin? Apa iblis? Apa mereka? Iblis. Oke, baik. Itu. Berarti sama dong ilmunya kayak tadi. Ya, sama ilmunya tadi. Supaya ini tadi ya kalau yang kita maksud karena tadi katanya iblis sekali, maka kedua ketika kita maksud yang kedua ada iblis kita pakai kata gantinya. Begitu juga halnya yang ketiga, ketika yang kita maksud dia itu juga adalah iblis pakai kata ganti juga. Jadi mereka bersujud kecuali mereka sujud kecuali iblis. Dia termasuk dari golongan jin dan dia apa tadi apa saja dia melanggar perintah Tuhannya. Iya. Oke. Yang lain ya, ada? Dianya 2 kali, Pak ya? Iya, dianya jadi 3. Iya, dia 2 kali. Kalau diganti yang itu bagaimana, Pak ya? Boleh. Tadi enggak boleh. Ya? Cuma nanti mereka bersujud kecuali iblis, dia termasuk golongan jin yang. Iya, tadi aku mau gitu. Iya, cakep tadi. Itu, cakep. Ya, tadi kalau itu nanti khawatirnya karena yang ini sangat dekat dengan jin gitu. Khawatirnya jin itu nanti yang menyebabkan orang atau kita bisa jadi memahami bahwa jin itu yang melanggar perintah Allah. Padahal gitu ya. Padahal gitu ya. Padahal jin itu tidak semuanya melanggar perintah Allah. Dari golongan. Kalau tadi kan Pak-nya Kak, kalau Pak secara ini kan harf dia artinya maka. Kalau tadi kan saya jadi kalau maka kan nggak enak diganti dan itu gimana Pak Guru? Prinsipnya begini ya, prinsipnya begini ya. Kita tidak memastikan bahwa fa itu artinya maka. Nggak selalu ya? Ya, itu yang saya istilahkan dengan memahami arti, jangan hafal mati, gitu. Tidak semua fa itu, ya, tidak semua fa itu berarti maka, ya, berarti maka. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, salah satu cara kita memahaminya adalah dalam bahasa Arab, ya, sistem bahasa Arab dulu ya sampai sekarang juga itu tidak dikenal istilah ya, tidak dikenal istilah tanda baca, titik, koma, gitu ya, titik, koma, seru, dan sebagainya itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab, tulisan Arab zaman dahulu itu tidak mengenal namanya awal paragraf. Pak, ibu-ibu kalau ada yang sempat, nah ini ada yang sempat nanti ya, sempat lihat yang disebut namanya kitab kuning. Kitab kuning itu yang memisahkan cuman judul. Selebihnya nyambung seterusnya, nyambung begitu, nyambung begitu. Nah, coba bayangkan ibu-ibu sekalian ya, bayangkan. Cara pandang kita zaman sekarang itu adalah bisa jadi yang kita sebut tadi yang kita tahu artinya maka dan sebagainya. Bisa jadi itu sebenarnya penanda bahwa ini bagian yang lain gitu. Penanda ini bagian yang lain. Nah, coba lihat begitu caranya. Iya. Yang kira-kira kalau dalam bahasa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu anggaplah ini sebagai komanya gitu.
Kalau kita nulis, anggap inilah sebagai komanya. Cuman karena tidak dikenal koma dulu, bisa itu dalam bentuk kata ya, dalam bentuk kata. Iya. Gitu, yaitu Sambung, kata atau dalam Ya. yang ditulis dalam bentuk huruf. Begitu juga hanya ini. Gitu. Mungkin yangnya itu di ini Pak, habis kecuali iblis yang termasuk ke dalam golongan jin. Terus baru dia, nah dialah yang jadi dianya menerangkan iblis karena si kana minal jinni itu ada di antara Iya. dua koma. Bisa gitu ya, bisa. Bagus tuh idenya. Tapi yang terpenting tadi sekali lagi Ibu-ibu sekalian, ini mempertegas kembali bahwa kita kalau mempelajari kata gitu, nah mempelajari kata, makna kata itu, hindari kebiasaan hafal mati. Dan memang ini harus melalui ini ya, melalui pengulangan-pengulangan ya, melalui pengulangan-pengulangan. Tidak cukup itu, tidak cukup dikatakan sekali gitu langsung jadi, enggak. Kita ini perlu diulang-ulang untuk sampai kemudian menyadari bahwa oke, berarti tidak selalu. Tidak semua wa bermakna dan, tidak semua fa bermakna maka, tidak semua li bermakna untuk. Nah, ini contoh li ini menarik nih Ibu-ibu. Kalau Ibu-ibu ya, sekalian berdasarkan pengalaman kita ya, pengalaman kita, la atau li itu bisa kita maknai apa saja berdasarkan pengalaman kita ya, yang teringat. Apa saja Ibu-ibu sekalian? Memiliki, untuk, Iya, mendapatkan, iya, supaya, iya, karena, iya. agar, Nah, betul bagi. tuh kan banyak itu. Banyak. Tapi kalau pertanyaannya, gimana nginget sebanyak itu? Ya, tidak harus semua diingat. Lah, kalau gitu gimana? Lihat konteksnya. Gitu. Lihat konteksnya. Ada kalanya ini cocok nih untuk. Gitu. Ini cocok nih bagi nih. Cocoknya nih kepada. Gitu. Dari mana cocoknya? Kita orang Indonesia pakai rasa bahasa saja. Rasa bahasa kita saja. Tapi itu tidak akan tumbuh kalau kita tidak berusaha untuk menumbuhkan. Berusaha tidak untuk menumbuhkan. Karena ini efek dari kebiasaan ya, efek dari kebiasaan maksud saya. Karena untuk sesuatu yang rutin, yang biasa kita lakukan, yang biasa kita alami, kadang-kadang nilainya itu nggak berasa. Maka kata Bang Aji Roma Irama, kalau sudah tiada baru berasa. Selama ini kemana aja? Itu loh. Kayak kita nih sekarang, kayak kita nih kan tidak begitu paham arti nilai harga kesehatan. Tapi coba kalau kita sakit. Nah, coba kalau kita sakit. Berasa betul itu bahwa sehat itu nikmat, sehat itu sesuatu yang layak disyukuri, dijaga. Nah ini juga makna-makna ini juga ibaratnya semacam itu. Ketika kita berhadapan dengan konteks tertentu, berhadapan dengan kalimat tertentu, berasa iya ya, nggak enak loh tiba-tiba maka gitu. Tapi kalau nggak di itu ya, tidak disentuh dengan diskusi, dengan pertanyaan, dengan perenungan, enggak masalah itu. Enggak masalah itu. Buktinya apa? Ibu-ibu nanti kalau belajar di tempat lain yang tidak seperti cara kita, aman aja itu, udah selesai ceritanya. Oke, ada lagi yang punya ide? Apa sudah idenya sudah terwakili oleh pendapat-pendapat yang tadi dikemukakan? Saya kayaknya Pak Guru baik itu ngulang. Silakan. Mereka sujud kecuali iblis. Mereka itu adalah dari golongan jin yang melanggar perintah Tuhannya. Itu baik. Mereka dari golongan jin itu maksudnya mereka siapa, Bu? Iblis. Iblis itu satu. Dia, jadi mereka sujud kecuali iblis. Dia itu dari golongan jin yang melanggar perintah Tuhannya. Iya. Oke, baik. Jadi istilah umumnya ini ada golongan ya, ada dua golongan.
Kita sebut saja gelap dengan terang atau terlihat dan tidak. Yang terlihat oleh kita ini namanya manusia, anggap begitu ya. Yang tidak terlihat itu namanya jin. Nanti di antara jin-jin itu ada yang tidak baik, jadinya setan. Nah, ada yang tidak baik. Kalau manusia yang tidak baik dari apa itu namanya Pak Guru? Nanti. Manusia yang tidak baik. Nanti sama dia namanya. Jin yang tidak baik itu disebut dengan setan. Pemimpinnya namanya iblis. Gitu. Iya. Gitu. Ya, oke, baik. Bisa kita lanjut, ibu-ibu sekalian? Bisa Pak Guru. Ya, kita lanjut berikutnya. Ke tamrina, latihan tamrina. Lanjut ke tamrinat. Apa latihan kita hari ini? Nah, ini nih latihan sederhana ya. Sebutkan lawan kata-kata sebelah kanan. Berarti di sebelah mana itu? Di sebelah kiri. Antonim ya, antonim. Oke, baik. Ada di sebelah kanan ini ada 5. Ada 5. Ini untuk memperkuat penguasaan kosakata. Untuk memperkuat penguasaan kosakata. Kita baca yang sebelah kanan. Yadhulu. Yadhulu. Terus yang kedua. Fasiq. Wasiqun. Terus yang ketiga. Khairun. Ya, yang keempat. Yanha. Bagus. Yang kelima. Yuhi. Iya, bagus. Pilihannya. Yang pertama sebelah kiri ada pilihan pertama ada Ya'muru. ya'muru. Yang kedua Solihun. Solihun. Nah, yang ketiga Yumitu. yang keempat, Yahruju. kemudian yang kelima, Ya. ya. Kemudian yang terakhir Syarru. syarru. Ya, baik. Nih. Ini di antara kita-kita ya, kita-kita yang sudah yang bisa hadir hari ini, yang belum terdengar suaranya Bu Eti nih, Bu Eti. Bu Eti ada di tempat, Bu Eti? Apa ingin Pak Guru, ikut? maaf. Pak Guru, maaf saya baru pulang dari kereta, tadi dengerin di kereta. Oh iya, Acara iya. itu resepsi di Depok. Iya, baik-baik. Silakan, satu orang satu boleh. Boleh dari yang pertama boleh, yang ketiga boleh, yang sudah ditemukan, yang diyakini bahwa itu bertentangan maknanya boleh. Silakan. Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Ya, coba Bu Kanah dulu. Apa, Bu? Yadhulu. Lawan katanya? Yahrusu. Bagus. Berikutnya, Yahruzu. Bu Saya Pak Yumi. Guru. Saya Yumit. Yuhi, Yumit. Yuhyi, Yumit. Ya, bagus. Yang berikutnya siapa? Fasiq. Saya ya udah. Siapa yang fasik? Siapa? Bu Tati, coba. Bu Tati apa? Fasik. Iya, ya muru. Iya, bagus. Berikutnya Khair, siapa? Syarru. Ya, Bu Susi apa? Syarrun. Iya, Khairun, Khairun lawannya syar. Yang Yanha siapa? Yanha solihun. Siapa? Ya'muru. Solihun Yanha Pak. Bukan Ya'muru itu ya. Enggak apa-apa, Bu Susi. Jangan Damai, gitu. damai. Bentar aja, Bu. Silakan, memberikan suara silakan. Siapa yang Yanha? Yanha yang solihun. Ya, Bu Sri Lestari Yanha Solih. Baik. Nah, ibu-ibu yang berbeda pemahaman, boleh sekarang diusulkan. Yang mana? Yanha ya'muru Pak Guru. Yanha ya'muru. Ya'muru. Baik. Terus? Terus jadi ya fasik
Fasik itu solihun. Ya, fasik, solih. Baik, mana lagi yang berbeda dari yang sudah ada? Udah kayaknya. Baik. Ini ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, ini bukan soal bahasa Arab saja sebenarnya. Ya, ini soal bahasa Indonesia atau soal pemahaman makna. Kalau kita bahasa Indonesia tahu, ya kita juga akan tahu gitu, tahu. Ayo tapi kita lihat ya, tergantung ya pemahamannya kan bisa jadi di situ. Terutama untuk yang berbeda nih. Untuk fasik ini misalnya. Fasik itu kalau Bu Tati tadi lawannya ya'muru. Fasik itu kalau Bu Ratna lawannya soleh. Nah, nanti kita lihat nih versi Bu Tati apa makna masing-masing. Lalu berikutnya yanha versi Bu Sri Lestari maknanya lawannya adalah soleh. Salah, Pak. Nah, lawan, tapi kalau yanha versi Bu Susi itu lawannya ya'muru. Nah, coba kita cari ini bagaimana perbedaan ini bisa kita atasi. Bu Tati, fasik apa maknanya Bu Tati? Orang yang fasik yang Iya, fasik itu orang yang fasik. Tadi lawannya ya'muru. Apa maknanya ya'muru, Bu? ya'muru. Salah sih saya, harusnya khoir itu. Perintah. Bu, nah Ibu nggak usah main petak umpet begitu, ntar susah saya nyarinya. Ibu loncat ke kali, Ibu loncat ke kali. Tadi pertanyaannya, ya'muru itu maknanya apa? Itu udah sampai di situ aja. Ya'muru. Aduh. Ya'muru. Lupa ya Bu? Pak, lupa Pak. Nah, baik. Oke, baik. Ini beresiko memang kalau membuat pilihan tidak berdasarkan pemahaman, karena yang diuji ini adalah pemahaman makna kata. Tapi kalau kata Bu Ratna ya, fasikun itu lawannya solihun ya, Bu Ratna ya? Iya. Iya. Apa makna solihun? Soleh. Soleh apa? Orang soleh. Baik. Soleh itu baik, Pak Guru. Iya, baik. Nah, yang berikutnya. Bu Sri Lestari, yanha itu apa maknanya, Ibu? Saya salah, Pak, melarang harusnya ya'muru. Yanha harusnya ya'muru. Makna ya'muru apa makna ya'muru? Perintah. Perintah? Perintah. Perintah. Ya'muru itu jenisnya apa, Bu Sri? Ya'muru jenisnya tapi Ibu kalau ditanya ya, kalau ditanya jenis itu Ibu paham pilihannya apa kalau kita mengatakan jenis? Amr. Jenis 5. Oh iya, ini ada yang berbeda ya. Jadi kalau kita mengatakan jenis itu maksudnya apakah dia fiil atau isim atau harf gitu. Tapi kalau yang tadi Ibu bilang bentuk 5 itu bentuk gitu ya, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Berarti ini jenisnya apa Bu kalau begitu jenisnya? Isim, fiil apa harf? Ya'muru fi'il. Fi'il, bagus. Ini fi'il apa, Ibu? Fi'il amr. Dari mana Ibu menduga bahwa ya'muru ini fi'il amr? Perintah. Bukan nanya artinya, bukan nanya artinya. Dari mana Ibu menduga bahwa ya'muru itu adalah bentuk 5, bahwa dia adalah fi'il amr? Ada nggak ciri-cirinya? Ada nggak tanda-tandanya gitu? Keliru. Apanya yang keliru, Ibu? Ya'muru bentuk pertama. Yang tidak keliru apa? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita coba
Ya, kita lihat bersama mana dari dua tadi ya pilihan-pilihan yang tadi. Gitu. Tapi kalau kelihatannya Bu Tati ketika kita ajak diskusi, oh ya nggak pas kalau Ya'muru. Begitu juga hanya Bu Sri Lestari juga, oh nggak pas kalau Yanha lawannya adalah Sholih. Nah, berarti dugaan kita adalah pilihan lain yang tadi yang cocok. Ya, pilihan lain yang cocok. Coba kita lihat ya. Yadkhulu, apa maknanya Ibu-ibu? Dia masuk. Masuk. Lawannya tadi katanya yakhruju, apa maknanya? Keluar. Ya. Fasik tadi sudah ya. Lawannya diduga sholih, khair, lawannya diduga syar, yanha diduga lawannya ya'muru, yuhyi, ini yang Bu Yuni tadi ya. Yuni, yumit. Apa makna yuhyi Bu Yuni? Menghidupkan, mematikan. Iya, oke cocok kalau lihat dari artinya. Yuk kita lihat bersama-sama. Yanharu. Oke. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah 80%,8 kita sukses. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk hari ini kita sampai di situ dulu ya. Supaya apa yang sudah kita dapatkan itu nanti jangan meluber, sehingga kalau meluber itu yang sudah di dalam hilang lagi dibawa oleh arus. Demikian ya ibu-ibu sekalian untuk pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, sudah selayaknya kita bersyukur apapun juga, termasuk ya mensyukuri apa yang bisa kita kaji pada hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang aktif bergabung. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak